Akademika UTM. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan lagi agenda rutin kita yaitu podcast Bibir Manis, bincang-bincang receh manusia biasa. Dan yang menjadi luar biasa lagi adalah saat ini saya kedatangan tamu yang manis, cantik ya. Cuma saya sudah yang melihatnya ya. Namanya adalah Atus. Atus itu siapa? Kok bisa disebut Atus? Nah karena dari itu spill podcast Bibir Manis ini jangan di pause, jangan skip, jangan ditinggalkan. Yang ditinggalkan kenangan mantan saja ya. Oke, kita lanjut perkenalkan, mohon perkenalkan secara singkat Mbak Atus, silakan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Atus. Nah, kalau bisa dipanggil Atus karena nama panjangnya Maratus Soleha, seperti itu. Yeah. Dan saya ini mahasiswa angkatan 2019, tepatnya di prodi akuntansi. Dan untuk kesibukannya tahun ini, saya sebagai manajer Kastrat dari BEM FEB UTM, lalu juga aktif menjadi host podcastnya UTM TV. Dan tahun-tahun sebelumnya juga aktif di berbagai organisasi seperti itu, Pak. Dan untuk prestasi sendiri, alhamdulillah 3 tahun terakhir ini saya sudah aktif di berbagai perlombaan tingkat regional dan nasional. Nah, salah satunya itu lomba yang pernah saya raih kejuaraannya itu seperti lomba-lomba orasi, podcast, LKTI, paper, terus apa lagi ya. Seperti itulah di bidang kepenulisan maupun public speaking. Lomba nyanyi ada nggak? Nggak ada, Pak. Suara saya jelek soalnya. Masa? Iya, Pak. Coba. Aduh, malu kita ini bilangin orang nih, Pak. Nggak percaya saya suara kamu jelek. Gak bisa nyanyi, Pak. Nggak bisa. Gak bisa. Oke. Ingat tadi prestasi. Kok ingat sih? Tadi ini kayaknya belum move on nih dari podcast sebelumnya kan sama Inga ya, Pak. Iya, sama Inga. Karena Inga tuh apa ya? Sering menyebutkan bunda-bunda gitu. Ya bunda-bunda katanya punya ya. Iya, namanya. Yang lebih keren tuh bunda siapa ya? Bunda Paula. Iya, bunda Paula itu ya. Oke. Atus, saya ingin flashback ke belakang dulu nih ya. Berarti kesini dulu ke belakang. Pak, ke belakang, Pak. Aduh. Ke belakang, ke SD, SMP, SMA kan ya. Nah, kamu SD mana Tus? Aku SDN 04 Jakarta Utara. Jakarta Utara. Kecamatannya? Kecamatannya Cilincing, Pak. Cilincing. Ya. Terus SMP? SMP-nya SMP 143 Jakarta Utara juga. Utara juga. SMK-nya di SMK 49 Jakarta Utara juga, tepatnya jurusan akuntansi. Bisa apa dong teman-temannya? Halo sama teman-teman aku yang SD, SMP, SMA, SMK ya, SMK, semoga lihat podcast ini. Iya, ya harus dong. Harus. Masih ada tuh WA-nya? Udah nggak? Cari dong. Iya. Iya, Pak. Udah pada berubah, Pak. Udah pada beristri, bersuami seperti itu, Pak. Begitu. Kamu belum? Belum, Pak. Masih mengejar gelar SAK. Iya. SAK, Iya. sarjana Akuntansi. Iya dong. Kira sarjana aku. Kamu dari gelarnya SAK. SAK. Oh, bukan SE lagi sekarang ya? SE itu apa, Pak? SE. SE bukan, Pak. Itu untuk jurusan ekonomi pembangunan. Ya dulu kan pokoknya kalau fakultas ekonomi gelarnya SE gitu kan. Sudah dibedakan. Sudah dibedakan ya. Oke. Oke, tadi SMP, SMA. Segokil apa masa SMP kamu? SMP, aduh nggak gokil sih, Pak. Saya tuh pernah mengalami masa suram saya sama teman-teman saya SMP, Pak. Gitu. Kayak kalau masa-masa SMP saya tuh saya kan agak terbilang. Dulu SMP nggak secantik ini. Bisa muri, Pak, dulu, Pak. Iya, Bu. Ini hasil filter ya. Hasil filter dan skincare. Iya betul, Pak. Dulu tuh saya nggak terlalu memperdulikan fisik saya sih, Pak. Kayak lebih fokus belajar. Fisiknya peduli sama kamu. Kenapa? Tadi kan nggak memperdulikan fisik. Nggak memperdulikan fisik. Iya, fisiknya peduli sama kamu. Enggak sih, Pak. Seperti itu, Pak. Oh, iya. Saya tuh Seperti ini. Seperti ini Iya. ya. Seperti ini. Dulu saya SMP tuh sangat-sangat fokus belajar aja sih, Pak. Jadi anak-anak so ambis gitu, Pak. Akademis banget. Berarti kutu buku. Iya sih, Pak. Oh nggak pakai kacamata. Aduh, nanti nggak kelihatan cantik, Pak, gitu. Malah harus pakai kacamata. Oh gitu ya? Iya. Harusnya saya ke kos dulu ya, Pak. Kos dulu ini kan udah pakai blazer, Iya. kacamata kan
kayak wanita pinter, Iron Woman gitu Oh, kan. iya, Pak. Ini saya jadi ingat istri saya. Aduh, jadi gak enakan ini ya. Saya kan di bank. Oh gitu. Kayak gini tampilannya. Nah, itu. Tapi istri saya tadi lihatnya di sini. Oh gitu. Pindah Beda ke ya sini, Pak. ya. Lanjutin. Jadi SMP kamu belajar terus. Mm-mm. Mainnya kemana? Katanya boleh tadi. Iya, paling main kan sama teman ke rumah teman kayak gitu doang sih Pak. Ekskulnya apa yang pernah diikuti? SMP itu pernah ekskul, seingat saya ekskul teater. Tapi cuma sehari habis itu keluar Pak. Kenapa? Gak bisa Pak saya teater. Nggak bisa. Gak bisa. Kenapa nggak bisa? Kan itu suruh itu kan Pak pura-pura kayak apa? Ya kan juga teater gimana sih Iya. drama-drama banget. Iya. Ya, gak bisa Pak saya ngambil peran di Bukannya situ. sekarang kamu ikutin drama? Iya emang drama banget. Gitu. Tapi kalau dulu kan gak bisa Pak. Terus kamu lucu itu? Hah? Lucu? Ya lucu lah, kan lagi di podcast, jadi pura-pura lucu aja Pak. Iya. Berarti jadi anak teater dong sekarang? Enggak dong. Enggak. Ini Enggak. kan pura-pura. Oh iya, sebagian dari teater Iya, ya. gitu. Ya maksud saya kan dengan semua prestasi yang kamu raih saat ini itu kan bermula dari proses. Paling tidak kan proses itu berjalan start dari masa SMP. Nah, SMP itu kamu tuh sudah mau membangun apa? Oke. Jadi belajar apa, itu ekskul apa, itu kan yang menjadikan kamu saat ini. Makanya tadi saya tanya, sekopil apa, kamu ekskul apa. Oke. Mungkin kalau menurut saya ya, yang saya rasakan sendiri, kalau waktu SMP itu memang proses saya masih biasa aja Pak. Mungkin saya mulainya itu startnya pas SMK sih Pak. Jadi emang dilatar belakangi sama pengalaman saya di SMK, maka jadilah saya yang sekarang seperti itu Pak. Jadi sekarang kita tanya SMK nih. SMK. Ya, Ya. ya, silakan SMK. Kalau waktu SMK itu Bentar, kan, saya tanya dulu. oh iya, udah pengen banget cerita Oh, Pak. iya. Iya. Kalau podcast dengan bos podcast saya gitu. Pas. Nah, ini saya tanya dulu nih. Iya Ya. Pak. Gimana? Terus tadi kan SMP kan B aja, Iya, kamu B aja. belum start nih ya, berarti pengembangan dirinya. Nah berarti kan, nah ini saya pengen tahu nih, apakah startnya mulai dari SMK? Kalau emang iya, apa saja yang kamu mulai gali, bentuk tentang jati diri kamu, sehingga akhirnya mengantarkan kamu ke saat ini kayak gitu. Oke. Ya. Untuk SMK sendiri memang saya kan jurusannya akuntansi ya Bapak. Jadi kan memang awalnya itu pengennya fokusnya kerja. Tadi SMK mana? SMK 49. 49 itu di kecamatan apa? Kecamatan apa ya? Rorotan mana? Jadi bukan Cilincing lagi. Masih kecamatan Cilincing atau Rorotan gitu Pak. Saya Kamu lupa. dari rumah ke sekolah naik apa? Naik aku tahu nih. Nah, jurusan apa? Ah, Jurusan apa? jurusan Rorotan. Ke? Dari Cilincing ke Rorotan. Nah, berarti tadi semuanya jurusan Cilincing Rorotan dong? Berarti SMK 49 Rorotan Pak. Oh, gitu. Iya. Pokoknya itu emang daerah perbatasan gitu Iya. Pak. Saya jadi bingung mana batasnya antara Iya. Cilincing sama Rorotan Iya, itu. iya. Itulah Pak. Jadi saya bingung sendiri. Kayak sekolah di mana? Nah, iya. SMK 49 Jakarta. Pokoknya letaknya itu antara Cilincing sama Rorotan. Oh, gitu. Masih ada sekolahnya? Masih Pak. Belum digusur. Oke, lanjut. Iya. Oke, lanjut nih ya. Iya. Dulu SMK-nya di 49, jurusan akuntansi. Dan memang misalnya Bukan jurusan Rorotan Cilincing? bukan Pak, ini jurusan program studinya lah kalau anak kuliah istilahnya. Iya, iya, iya. Prodinya lah. Oh, iya. Kan kalau SMA itu IPA, IPS gitu kan. Nah, kalau Oh, saya iya. itu Peminatan. ya, peminatan. Nah, iya kayak gitu. Itu jurusannya saya akuntansi peminatan. Peminatannya. Peminatannya akuntansi. Ini bahasnya peminatan aja kan Iya, ya, iya. kayaknya bingung banget. Peminatan akuntansi Pak. Iya, iya. Jadi memang dari awal tuh memang dibekali sama gurunya untuk siap kerja, gitu loh. Nggak ada niatan awalnya memang kalau mau kuliah. Jadi emang fokusnya tuh waktu itu belajar akuntansinya banget gitu kan. Iya. Dan memang fokus banget di akademis juga. Tetapi selain itu di sekitar kelas 2 atau 3 gitu ya, 2 atau 3 SMK-nya itu saya udah mulai diajak-ajak ikut lomba gitu sama teman sama. Berarti kamu lagi ada di sekitar kelas 2 berdiri gitu ya? Iya. Terus ada yang ngajak gitu ya? Awalnya itu yang ngajak itu waktu itu saya diajak ikut lomba pertama kali ya Pak, saya ikut lomba nasional itu bukan tingkat Jabodetabek Pak. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Cirebon nggak ikut ya? Kenapa? Cirebon nggak ikut? Enggak itu Pak, itu bukan Jabodetabek Pak.
Oh, iya. Waktu itu lomba debat bahasa Indonesia Pak di Iya. UNJ Jakarta, Iya, Jakarta. Universitas Negeri Jakarta. Itu diajak lomba debat bahasa Indonesia tapi Pak. Iya. Ini ada suku bahasa Inggris jadi saya insecure nih Pak. Nggak apa-apa, biasa aja. Debat bahasa Indonesia. Nah mulai di situ bila diajarin gimana caranya ngomong, gimana caranya berpendapat, kasih Iya. opini gitu kan, Iya. berdebat gitu. Tapi kalah Pak saat itu memang, cuma Nangis. nyampe finalis. Nangis. Enggak sih Pak, sedih aja, sedih gitu. Termenung Pak. Termenung. Iya. Tapi habis itu saya bangkit lagi karena diajak lomba lagi, lomba speech bahasa Inggris. Oh, sekarang bahasa Inggris. Iya, tapi di Jakarta juga. Belajarnya dari mana tuh bahasa Inggris? Bahasa Inggris itu belajar sama guru sih Pak. Waktu itu diajarin banget. Who is your teacher? Hah? Who is your teacher? Apa itu? Aduh, saya kayaknya insecure banget ini dulu tuh abal-abal Pak saya tuh bahasa Inggrisnya Pak. Oh, iya. Cuman karena saya berani gitu kan. Apa tuh? Apa itu ya? Abel apa? Ada kafe namanya. Abel Pak. Abel. Abel. Ini apa? Abel. Oh, iya. Jadi dulu tuh mulai kayak diasah banget nih cara ngomong di depan publik gimana biar pede. Di sini bertawa aja di sini. Videografernya ketawa banget. Jadi diajarin kayak gitu Pak, mulai Pak. Jadi ketika udah masuk perkuliahan, setidaknya ada bekal gitu loh. Kalau misalnya mau ikut lomba, terus juga mau ikut-ikut organisasi gitu. Di organisasi juga saya pas SMK juga aktif Pak. Aktif kayak gitu. Jadi setidaknya enggak. Persis itu. Enggak Pak, saya ikut pernah sempat pencak silat, cuma beberapa bulan. Habis Bisa silat dong? Iya dong. Masih kan? Bisa silat dong? Ya bisa Pak gini-gini doang. Oh, iya, Tapi iya. sekarang nggak, udah loyo Pak. Udah lo ya? Iya, remaja jompo sekarang. Habis silat nggak selesai tuh ya Pak. Ya. Habis itu fokus ke English Club. Saya jadi sekretaris waktu itu Pak. Iya. Formalitas aja sih Pak. Iya. Tugasnya ngapain ya tadi? Tulis sekretaris ya biasa lah Pak, ngurus absensi kayak gitu, surat-surat. Tapi dulu kan kalau SMK saya yang dulu tuh kayak belum administratifnya belum bagus banget lah. Jadi kayak gitu. Nanti anak SMK ya Pak ya. Iya. Masih siswa gitu. Berarti SMA itu kan masa-masa katanya masa-masa paling indah. Iya. Menurut kamu pernah nggak merasakan momen indah pada saat SMK itu? Apakah pernah pada saat itu pernah naksir kakak tingkat ganteng gitu ya? Oke, kayaknya emang identiknya masa-masa SMA itu kan masa-masa kayak gitu ya Pak ya. Iya, betul. Tapi saya nggak gitu Pak justru. Masih bucin ya? Iya, saya tuh gak bucin dulu, Oh, nggak bucin. nggak ngerti pacar-pacaran. Nggak Jadi ngerti. fokus banget belajar. Iya, iya. Apalagi waktu itu kan saya UN-nya 100 nih Pak ya cerita. Ujian nasional saya 100 Pak matematika. Nilainya? Iya, keren kan Pak saya. Nah, Jadi emang saya tuh dulu fokusnya tuh belajar Pak. Iya. Belajar gitu. Lebih asik main sama teman-teman dibandingkan pacaran gitu. sama. Masa sih Pak? Gak percaya sih. Karena juga di SMK saya nggak ada, karena jurusannya itu ekonomi bisnis ya Pak. Peminatan? Iya, peminatannya Oh, iya. ekonomi bisnis rata-rata kayak pemasaran, akuntansi, Iya, iya, perbankan. iya. Jadi cowok-cowoknya tuh dikit Pak, gitu ya. Bukannya banyak. Nggak ada Pak. Satu kelasnya waktu itu saya cuma 1 atau 2 Oh, orang. yang banyak cewek ya kalau Mm-mm. akuntansi ekonomi itu ada cantik-cantik biasa. Iya, jadi gimana mau pacaran orang cowoknya aja dikit Pak? Nggak kayak Iya. sekarang kalau di kuliah kan banyak ya Pak. Paling di teknik Pak. Oh, dari anak teknik kan? Enggak bukan Pak. Oh. Saya kan banyak nih anak cowok kalau di kampus kan. Iya. Nggak kayak saya waktu di SMK gitu. Anak teknik itu jadi inceran mahasiswi ya? Kalau saya sih enggak ya Pak. Enggak? Enggak sih. Kan anak teknik itu kan contohnya dingin gitu kan ya? Iya. Emang jadi inceran sih kebanyakan Pak. Jadi inceran ya? Iya. Kenapa? Gak tahu ya Pak. Kan saya nggak ngincer anak teknik. Oh iya, inceran apa? Hukum Pak. Aduh, ini jadi bahasnya privasi banget ya Pak. Semester berapa? Siapa Pak? Saya. Pasalnya. Aduh, semester sekarang itu semester 5 tadi ya. Oh, bagus ya? 7. Oh, nyari yang berondong? Bukan berondong ya Bapak. Jadi dia itu gapir Pak. Menunda Oke, kuliah iya. setahun. Iya. Awalnya kan SMA-nya emang seangkatan kan. Lulusnya sama-sama tahun 2019. Tapi dia gapir, tapi saya lanjut. Jadinya sekarang dia di bawah saya kan. Semester. Iya, iya, iya. Itu suka di atas berarti ya? Asal. Apa itu? Itu karirnya, prestasinya. Iya dong. Iya. Nah, nanti bikin cowok insecure kalau prestasinya bagus di atas itu. Enggak lah, dia juga suka insecure Pak. Oh gitu. Iya, tenang Pak. Nah, jadi aktif juga prestasi Aktif. juga, nawapres juga.
mau pres juga tahun lalu, tapi mau pres pertama ya. Ganteng. Ya ganteng kalau menurut saya. Nggak tahu kalau menurut yang lain. Soalnya kan di podcast saya kan kalau gak ganteng cantik. Iya. Gitu kan. Terserah dong Pak. Tadi kita sampai apa? Kita sampai SMK ya. SMK ya. Nah, ya kan ada tuh cowok-cowok di luar SMA, SMK-nya Mbak. Dekat-dekat kan bisa sama sekolah lain. Kan waktu itu masih itu sih Pak, masih banyak, masih namanya juga masih remaja ya, masih tinggal serumah sama keluarga, jadi kayak dikasih jangan dulu deh, jangan pacaran kayak gitu, fokus aja belajar gitu. Kan saya manut banget anaknya. Iya, oke. Akhirnya kok bisa kuliah di UTM di mana? Di Jakarta banyak kampus. Ya ini kayaknya teman-teman saya juga banyak yang nanya itu Pak, ini pertanyaan yang udah biasa Tapi saya temanmu berarti ya? Iya dong. Iya. Untuk saat ini jadi teman, habis itu jadi dosen. Kenapa memilih UTM? Karena saya insecure Pak. Nggak lolos di UI. Enggak, saya tuh insecure, udah kayak nggak pede gitu. Kayaknya nggak bisa deh lolos di UI atau UNJ. Kampusnya terlalu bagus gitu. Peminatnya banyak. Bukan berarti UTM peminatnya dikit ya, bukan. Cuma kan saya emang domisilinya awalnya di Jakarta, jadi saingannya banyak banget dong. Betul. Yang seperti kita tahu kan kayak gitu. Dan juga saya kan, yang saya bilang tadi jurusan akuntansi SMK fokusnya ke mau kerja, jadi persiapan SBM, UTBK ya? Oke, berarti saya sedikit dulu nih. Iya. Berarti dulu tuh kan nggak ada niatan kuliah. Nggak ada Pak. Pengennya kerja langsung. Kerja langsung. Oh, kenapa bisa beralih ke pengen kuliah? Oke, karena waktu itu juga saya kan lumayan dekat sama guru BK saya. Ada 1 cm ini dekatnya. Berapa? Dekatnya 1 meter ada. Enggak lah Pak, maksudnya deket lah. Dulu tuh dekat, dia ngajarin saya, terus dia sering minta bantuan saya, akrab gitu. Lumayan lah akrab. Jadi kayak ditawarin, terus bantuin ngurus-ngurus tentang perkuliahan, terus submit, ngurus berkas. Terus saya ditawarin gitu, gimana kalau misalnya kamu kuliah gitu. Kan dulu kan guru BK suka ngasih wejangan buat kuliah ya, walaupun kita SMK kejurusan kayak gitu. Peminatan gitu. Jadi emang kemarin tuh kayak gak tau, langsung dikasih pencerahan gitu, gimana ya kalau kuliah gitu. Apalagi saran dari guru BK, kalau bisa kuliah ya kuliah gitu. Toh juga nanti kan pas kalau misalnya terhambat sama biaya, di sana juga banyak beasiswa yang bisa saya ikutin kayak gitu. Jadi nggak tahu kenapa ya, mungkin Allah mengubah hati saya gitu ya. Jadi pengen banget daftar kuliah. Langsung aja awalnya iseng-iseng Pak daftar, tapi saya memang sadar diri kayaknya kalau saya daftar di UNJ, UI, UB gitu ya, yang bagus-bagus kayaknya nggak bisa lolos karena saya nggak punya prepare. Alhamdulillah sadar. Jadi saya melihat potensi aja sih Pak, melihat peluang sekiranya di kampus mana yang saya bisa lolos. Gitu. Terus saudara saya juga di sini Pak, hukum. Saudara sepupu. Jadi melihat dia bisa kuliah di UTM gitu, kayaknya bisa dia lolos di UTM. Pas saya lihat peluangnya di beberapa kursi yang tersedia kayak gitu, kayaknya bisa sih lolos. Jadi kayak agak tahu yakin aja bakal lolos. Kursinya kayak gimana? Kayak gini apa? Kayak gini deh Pak, kuota ya. Kuota yang tersedia gitu. Dulu saya SNM Pak, rapot sama dong. Iya Pak. Kita banyak semuanya ya. Di jalan-jalan kita. Gitu Pak. Oh iya, gini. Iya gini Pak. Ya, gini ya. Oke. Berarti akhirnya jalur rapot. Di jalur rapot. Udah mulus saja tuh jalannya. Mulus Pak, kan langsung lolos. Rapotnya berarti tinggi. Lumayan sih Pak. 9, 10. 9, 10, 10 tuh satu. 80 sampai 90-an. Oh, gitu. Aman sih Pak. Dan langsung pilih prodi akuntansi. Langsung Pak. Pilihan pertama akuntansi, pilihan kedua manajemen, keterima di pilihan pertama. Berarti sekarang pacarmu pilihan ketiga. Seperti itu lah Pak pokoknya. Oh iya. Akhirnya betah di UTM. Betah sih Pak. Masih ingat nggak kapan pertama kali kamu menginjakan kaki di Pulau Madura? Kalau menginjakan kaki di Pulau Madura itu kan udah lama ya Pak, kan saya punya keluarga di Madura. Di mana tepatnya? Di ini Pak, Arosbaya sama Ujung Piring. Cocok ya. Iya. Jadi dari kecil pun saya sudah pernah sini karena kan kampungnya di sini gitu. Asli turun Madura. Orang tuanya ya, ibu bapak Madura merantau ke Jakarta. Iya. Usaha apa di sana? Usaha besi Pak.
Besi. Iya. Iya. Pantesan kuat ya, strong. Kayak gitu deh. Akhirnya sini berarti udah biasa dengan, berarti nggak ada culture ya sini. Alhamdulillah nggak ada sih Pak. Nggak ada ya. Nggak ada, aman. Kalau saya ada. Karena bukan dari Cirebon, Dari ya, Cirebon. langsung pindah ke Madura. Pindah ke Madura. Nggak nanya. Kenapa? Nggak nanya. Biasanya itu shock culture-nya biasanya makanan nggak sih Pak? Makanan. Yes. Transportasi biasanya juga Pak teman-teman. Ya transportasi sih nggak masalah ya, ada kendaraan yang makanan. Makanan yang beda banget ya Pak rasanya. Di sana nasi goreng itu kan pakai kecap. Iya. Ya, di sini Saus. pakai saus. Di Jakarta juga kayak gitu Pak, pakai kecap. Kan, Di sana pakai, di sini pakai saus. Makanya saya kalau beli nasi goreng bawa kecap sendiri. Mandiri ya Pak, tuang sendiri. Oke. Beli sama mana? Jakarta. Oh, sama. Sama Jakarta. Oh, Jakarta juga. Oh, iya. Banyak ya berarti sekarang tuh ya Jakarta tuh ya. Banyak sih Pak, kayaknya anggota-anggota Jekos juga anggotanya banyak Pak. Iya, kata Sarifah itu sekarang itu yang mendominasi adalah dari Jakut. Jakut. Ya benar tadi itu, karena kalau udah ada yang pakai rapot tadi kelasnya juga ke bawah lagi kan Iya ya. sih, benar. Satu kecamatan. Satu Pak. Iya, satu. Bedanya Mandiri saya rapot. Rapot SMA berapa? SMA ini 49. Sama. SMA-nya sama. SMK. Iya, SMK-nya. SMK sama. Sama. Cuma beda jalur aja sih Pak. Beda jalur. Iya. Oh, berarti ya udah kenal dari sana dulu ya. Iya. Nah, ikutan atus terus kuliah di mana gitu terus? Iya, teman-teman saya juga sering ngajak teman-teman saya ikut mandiri yuk di TM, jadi saya ada temennya. Jadi pas saya masuk juga teman-teman dari Jakarta, teman-teman lainnya itu ikut-ikutan gitu di TM. Ada yang jalur SBM, jalur mandiri kayak gitu sih Pak. Biasanya nggak sendiri. Iya. Tapi Isma nggak punya pacar, kamu punya pacar nih. Nanti saya carikan pacar Pak. Oh iya, boleh. Di mana? Apa PKR? Terus, Iya. prestasi kamu kan banyak tuh sekarang di sini terus ya. Iya. Menurut kamu hal yang paling membahagiakan, menyenangkan, yang paling membuat kamu bangga saat ini itu apa? Apakah menjadi host UTM TV? Apa pernah memenangkan lomba apa kayak gitu? Oke, yang paling membanggakan sih menurut saya ikut kejuaraan sih Pak, menang lomba. Kalau organisasi kan memang saya sudah pernah menggeluti dari sebelum kuliah. Jadi ketika di perkuliahan ikut organisasi ya biasa saja gitu ya. Tapi memang ada beberapa organisasi baru gitu yang membuat saya juga tertarik. Contohnya kayak UTM TV ya, saya jadi host podcast. Itu bukan organisasi sih Pak, tepatnya memang di bawahnya Humas yang UTM. Yes, awalnya kan saya nggak bisa nge-host podcast gitu ya. Jadi kan, tapi kan. Gimana awalnya kamu dipilih menjadi host TV? Oke. Oh nggak saya gitu loh. Iya ya Pak ya. Iya. Tapi emang itu yang harus jadi host itu yang mahasiswa Pak. Harus cantik ya. Iya harus cantik. Enggak sih Pak. Nggak tahu sih itu kriterianya gimana. Pokoknya waktu itu saya diajak. Karena yang harus ada tali alatnya ya. Enggak. Pokoknya diajak waktu itu mau nggak gabung ke TV mau. Iya, Gitu, siapa kan. yang ngajak? Waktu itu pacar saya Pak. Oh, pacar. Iya. Tolonglah pacarnya pakai sama kali aja saya bisa. Iya, waktu itu diajak Pak. Awalnya itu saya memang dijadikan reporter Pak. Jadi saya kalau misalnya UTM lagi ada acara MOU terus acara di Surabaya kayak waktu itu saya kesana wawancarain narasumber. Enak ya, sering nginep di hotel ya. Enggak juga sih Pak. Sekarang lebih banyak acaranya di UTM ya dibandingkan di luar kota. Iya. Tapi lambat laun lama-lama ada program baru nih gimana kalau bikin podcast gitu. Ya udah lama-lama reporternya jadi host podcast juga. Gitu. Jadi banyak banget ilmu sih Pak. Itu yang tertarik di UTM TV. Untuk hal tertarik lainnya ya yang saya bilang interest pertama itu di kompetisi kan Pak. Karena memang dari dulu kan saya kalah dulu nih Pak ya pas sekolah. Baru menang-menangnya itu pas semester 3 pas kuliah. Dan banyak banget hal-hal yang bisa saya rasakan ketika saya berprestasi. Contohnya dikenal banyak teman-teman, terus juga relasinya makin banyak, terus sering 2 kali saya dapat anugerah dari Pak Rektor sebagai mapres gitu ya. Kan itu dapat cuan juga ya Pak. Dapat. Iya dapat. Jadi kan Masa mau diajak ngopi? terus juga kan kalau kita lomba selain kita dapat pengalaman dapat cuan juga dong Pak. Kan saya anak kos ya Pak ya, jadi kan membutuhkan sekali. Sama saya juga. Iya. Kayak gitu sih Pak.
banyak teman, apalagi kalau kita lomba offline kemarin saya di Bandung Pak. Jadi yang sering kamu ikut lomba tuh terkait dengan akuntansi kan? Tak ada Bukan. tulisannya. Kalau akuntansi saya pernah sekali dan itu pun masuknya finalis doang Pak. Yeah. Saya lebih kayak soft skill, berupa soft skill kayak public speaking kayak gitu Pak. Lomba debat. Debat, Ya. ya debat pernah sekali sih Pak, tapi kalah juga. Yeah. Jadi kayak saya ngerasa saya nggak bisa nih Terus lomba yang debat. pernah menang apa? Lomba. Podcast, sama podcast. Terus Terus itu lomba podcast itu maksudnya gimana sih? kita sama kayak gini, kita lagi podcast gitu ya. Nanti ada juri-jurinya biasanya juri-juri podcaster juga, podcaster TV ataupun juri-juri dari Berarti narasumbernya dari siapa narasumbernya? partner, temen. Oh temen. Jadi misalnya lombanya itu per tim Pak, jadi saya ngajak temen saya yang Berarti ada kameramen, ada Iya. narasumber, ada host. Gitu Nanti ya? hasil tag videonya dikirim ke panitia, nanti diseleksi sama jurinya. Atau misalnya lomba orasi itu kayak lagi demo tuh Pak, Iya. kan ada tuh Iya. ibu mahasiswa gitu kan. Nah itu saya lomba kayak gitu Pak. Ini. Bukan Pak, saya mahasiswa netral. Oh netral. Oh ya. Gitu, tapi saya memang suka mencoba hal baru kayak orasi kan saya kayak ngeliatnya di keren ya bisa ngomong di depan. Berarti dulu bisa ngomong dari mana? Awalnya senang ngomong. Senang ngomong dari pas itu suka debat waktu pas SMK itu. SMK. Oh sudah mulai debat SMK. Iya debat kan. Jadi kayak melihat teman-teman SMK lain tuh debat ih keren ya. Ternyata kalau punya public speaking yang bagus tuh kelihatannya lebih wah gitu. Iya. Jadi suka banget sih ngomong dari pas SMK. Ya memang seharusnya menurut saya wanita perempuan itu harusnya bisa public speaking semua karena sudah terbiasa debat tiap hari dengan penjual-penjual di pasar. Calon mama ya Pak, jadi harus bisa debat. Ya sih benar. Gitu ya, setuju ya? Setuju Pak saya. Masuk ya? Masuk. Bungkus ya? Iya. Oke. Seperti itu Pak. Seperti itu, seperti ini. Seperti ini. Nah, ya. Jadi menurut Atus yang paling membanggakan adalah saat ini adalah menjadi host UTN TV Dan TV sama kompetisi itu. sama kompetisi itu. Nah, saya baca tadi kan sekilas TV-nya Atus juga dapat menerima beasiswa BI ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beasiswa itu apanya siswa? Beasiswa itu apa siswa? Iya. Apa tuh Pak? Aduh jadi saya yang bingung. Iya, kan ada mahasiswa, ada siswa. Hmm. Mahasiswa berarti apanya siswa, beasiswa apanya siswa. Beasiswa, biaya buat siswa berarti. Oh ya, ya, Pak? beasiswa ya. Benar gak sih Pak? Ya nggak tahu. Beasiswa ini uang lah buat mahasiswa. Oke, kasihlah tips trik biar Dapat mahasiswa dapat beasiswa BI. Isma dapat nggak? Enggak, karena dia nggak daftar Pak. Dapat dong. Nah, ya ini nih. Apapun, kalau ada kesempatan apapun, ya daftar aja Isma. Kan daftar nggak bayar. Iya sih. Iya, lolos nggak lolos urusan belakangan. Padahal teman-teman itu insecure Pak, jadi kayak dia sih nggak bakal lolos, udah malas Nggak banget. masalah. Ya kebanyakan lah, Iya. mahasiswa kayak gitu Pak udah down duluan. Iya. Padahal belum daftar, belum seleksi kayak Itu gitu. tadi mahasiswa itu berperan bukan baperan. Betul. Dikit-dikit baper, dikit-dikit Iya. baper. Ya kan? Udah ngerasa kalah duluan ya. Daripada baper mendingan malah baper. Iya, lebih kenyang lagi. Lebih kenyang lagi. Nah, enak lagi ada coklatnya ya Pak. Coklatnya. Ini jadi lapar saya Pak. Nah, Itu. terkait kesempatan peluang tadi, saya ingat quotes-nya Mahatma Gandhi. Apa tuh Pak? Betul. Nggak tahu. Tadi saya mau nanya Mbak. Iya, gimana Pak? Coba. Jadi kalau ada kesempatan, ya lakukanlah. Kalau bedanya melakukan dan tidak melakukan apa? Kalau melakukan itu ada kemungkinan lolos dan nggak lolos. Kalau tidak melakukan sudah pasti nggak akan lolos. Kalau tidak mendaftar, gitu ya Isma. Gitu ya Atis ya. Betul. Keren ya prosesnya. Keren banget. Berarti Atis ini punya banyak teman ya host-host lain. Atis ada host lagi kan? Ada. Ada. Gitu ya. Ini jadi kita mau bahas pos atau bahas BI Pak? BI-nya belum pernah. Dua-duanya. Dua-duanya. Karena saya lagi nyari juga selain Atis itu siapa hostnya? Oh, banyak, Pak, nanti. Yang cantik lagi. Banyak Pak. Nanti saya kasih tahu kontaknya. Bagus. Syukur-syukur yang belum. Aduh. Kalau Atis kan udah punya cara, nggak mungkin dia mau. Terus tadi mau itu sih, maaf Pak. Ih. Saya nggak boleh ini Pak. Enggak Pak santai Pak. Ya benar. Iya. Oh. Banyak pacaran kalian kan. Saya mau ini dulu ya, gitu ya, gitu kan. Enggak Pak, aman Pak. Aman ya. Aman bisa ya coba. Bisa oke ya. Bisa.
Nanti tolong itu proyek saya serius itu, Iya, yang Pak. bikin profil plan itu. Ya kalau sempat ya Pak. Sibuk. Di skripsian Pak. Saya setuju. Iya Pak. Apa dosennya? Pembimbingnya Iya. Bu Nurul Komputer ini. Mas sama Marian enggak? Bukan. Pak Sultan kenal nggak? Enggak. Enggak, dosen-dosen baru itu. Nggak kenal berarti. Belum Pak. Kan sibuk, kan hari itu Senin sampai Minggu. Iya. Masa nggak ada waktu 1 jam? Nggak ada dong Pak. Buat Bapak mah nggak apa yang nggak bisa. Saya- Buat konten. Nanti saya traktir kopi. Good day. Sebut merek bisa. Harusnya ini gede ya tadi ya. Iya Pak. Nggak bisa. Padahal nanti abis ini di endorse loh Pak. Nah, tolong dong, Iya, harusnya, kenalin Pak. sponsor sponsor TMTV buat saya endorse di podcast ini. Siap. Udah TV sama tahun nonton. Iya. Tolong yang peka. Nanti saya tag deh IG-nya ya. Terus Pak. Suka kafe mana? Kafe. Ya, Kopi Joy Pak. kayak nanti saya traktir. Asal mau syuting sama saya. Oke Pak. Siap. Jadi rencananya itu, kok ini mas rencana saya malah ya? Udah Pak, ini podcast campur-campur lah Pak. Jadi Ya, udah. ya. Jadi saya ada beberapa dengan perempuan saat saya mereview fisik, contohnya misalnya dengan mahasiswa fisik, nanti dengan fakultas ekonomi, nanti dengan Oke. Atus. Iya siap. Nah, prodi akuntansi dengan Atus atau dengan Inge kayak gitu. Gitu ya. Iya siap Pak. Kembali ke BI. Oke. Bang Irman. Hah? BI Bang Irman. Bang Indonesia Oh, Pak. Indonesia. Bang Indonesia Pak. Oh, Indonesia. Kok bisa? Terus. Kok bisa dapat beasiswa Bang Indonesia? Duitnya buat apa terus? Coba ada deh Pak. Kalau ini kan buat orang tuanya. Buat pendidikan dong Pak. Pendidikan. Buat pendidikan. Awalnya saya gagal loh Pak. Oh, berarti pernah daftar sebelumnya? Enggak. Pas tahun lalu itu saya daftar juga. Oke, mungkin dari persyaratan kali dulu apa yang harus dipersiapkan? Persyaratannya itu harus melengkapi persyaratan administratif baru nanti diseleksi. Nah, administratif sendiri itu nanti teman-teman harus melampirkan CV. Dari awal dong. Teman-teman yang tertarik mendaftar. Ulang-ulang. Ini kayaknya harus dikat. Iya. Oke teman-teman yang mau mendaftar beasiswa Bank Indonesia ini, Iya. saya lama-lama jadi brand ambassador ya Pak. Yang mau mendaftar beasiswa Bank Indonesia ini mungkin pada tertarik nih interest, nah bisa mulai melengkapi administratifnya, berkas-berkasnya. Nah apa aja yang dibutuhkan? Yang saya ingat itu adalah teman-teman harus membuat CV, yang mana CV juga harus menarik dong ya. Lalu juga membuat motivation letternya jangan dibuat asal-asalan, bener-bener yang bagus, yang niat lah buatnya. Lalu juga harus nanti mengisi formulir dari Bank Indonesia-nya ada Pak nanti kalau udah pendaftaran. Terus kayak melampirkan KTM, pokoknya berkas-berkas yang seperti itu Pak. Tapi yang biasanya yang paling kita effort itu buat CV sama motivation letter sih Pak itu. Itu. Enggak ada persyaratan IPK harus berapa? Oh itu ada juga Pak. Berapa IPK-nya? IPK itu kalau nggak salah minimal 3 seingat saya. Nyampe di sini IPK. Itu nyampe ya kan ya? Iya, tahun depan udah nggak bisa. Minimal Pak. semester maksimal Maksimal kalau nggak salah semester 6. Iya, Isma. semester tahun pendaftarannya kemarin pas semester 6 Pak. Oh, lu udah nggak bisa nih? Iya, saya juga ini tahun depan udah nggak bisa daftar kan Pak, karena sudah nggak bisa. Iya. Maksimal kemarin itu minimal itu semester 3 kalau iya kalau nggak salah sih semester 3. Iya. Itu ya IPK juga ngaruh. Terus punya ini Pak pengalaman pengabdian sosial lah. Di sana ikut pengabdian masyarakat atau suka ngajar atau jadi apa ya aktivis di masyarakat. Dibuktikan dengan kegiatan yang misalnya kita ikut organisasi di BEM contoh. Kan BEM banyak dong kegiatan pengabdian masyarakatnya. Yeah. Nanti kan itu dilampiri. sertifikat apa Enggak surat? sertifikat sih Pak kayak di Surat jabatan. rekom aja. Rekom juga masuk. Rekom dari fakultas gitu. Kayak Iya, gitu. iya. Terus juga mungkin yang bisa jadi nilai lebih ya itu teman-teman yang punya prestasi kayak gitu sih Pak. Kan bakal dilirik banget nih. Iya. Gitu sih Pak. Habis itu nanti baru teman-teman kalau misalnya dari seleksi berkasnya sudah lolos, nanti baru diseleksi ke wawancara. Nanti wawancara itu yang wawancaranya langsung dari pihak Bank Indonesia Pak. Ke sini. Waktu itu sih kayaknya pas awal-awal sebelum pandemi kayaknya offline deh Pak wawancara. Tapi sebelum saya tahun lalu kan saya daftar itu online Pak. Tahun ini juga online kok, via Zoom nanti.
Nggak tahu ya kalau mekanismenya tahun depan gimana, kita lihat aja nanti. Cuman berkas-berkasnya terus persiapannya kayak gitu rencananya. Banyak kok Kak tips and triknya juga di YouTube gimana caranya lolos beasiswa Indonesia. Yang penting ada persiapan dan bekal kalian. Jadi jangan pakai tangan kosong, itu harus ada pengalaman gitu ya. Aktif di berbagai kegiatan gitu. Nanti kalau bikin video setelah ini ada video short tips dan trik khusus sendiri. Oke. Cara Lolos beasiswa beasiswa. Indonesia. Nanti biar YouTube saya banyak yang nonton. Oke. Siapa? Aduh kayaknya ini akhirnya banyak job ya Pak. Bagus, tolong itu ya cuma ya. Nanti saya kasih permen deh. Nah, Jakut lucu-lucu ya. Iya Pak, emang. Kemarin Sarifah lucu juga loh. Iya Pak. Iya. Saya nggak kenal sih Pak. Ya nggak kenal dong. Iya, habis ini saya follow Instagramnya Pak. Sama anak Jakut nggak kenal. Biasanya nggak aktif Jekos, maaf banget ya Jekos. Gimana sih? Padahal kan ini kan sangat menginspirasi anak-anak Jeko Iya, iya. untuk cari Harusnya sih. pemateri. Iya lah, nanti saya kenalin lah Iya. sama Sarifah lah. Siap. Itu. Gimana tadi? Sampai banyak bank Indonesia. Bank Indonesia. Oke. Nah kemarin itu kan kalian apa? Nominasi atau pemilihan juara Mawapres ya? Iya. Itu siapa juaranya? Kalau jadi emang ada dua ya Pak, Mawapres sama Mapres gitu. Kalau Mawapres itu benar-benar mahasiswa berprestasi yang diseleksi gitu Pak. Mahasiswa yang diseleksi dan dia yang pengen daftar memang. Kalau saya kan memang nggak daftar kemarin ya. Kalau teman-teman yang lain yang mau maju ke Mawapres silahkan daftar ke UNIF. Oh, jadi dari fakultas UNIF. Dari Mawapres itu pemilihan dari kampus untuk mahasiswa yang pengen mendaftar mengikuti nominasi Mawapres. Istilah kayak ada gelarnya lah. Kalau bahasa kalian gitu ya, gelar. Iya kayak gitu. Tapi kalau Mawapres itu ya biasa, kami mahasiswa berprestasi yang punya prestasi banyak nanti dianugerahkan dikasih apresiasi sama rektor. Nah biasanya berbentuk uang pembinaan kayak gitu Pak. Rektor tahunya dari mana? Kenapa? Rektor tahunya dari mana? Kalau kita masih berprestasi nanti dibuka pendaftaran gitu teman-teman. Sama kayak Mawapres. Ya iya, tapi beda Pak memang. Beda. Iya, kalau Mawapres kan tuh seleksinya ketat ya Pak. Ketat banget seleksinya itu dia harus presentasi nanti depan jurinya kayak gitu. Iya, nah kalau Mawapres kan cuma ini loh saya mahasiswa berprestasi, saya punya sertifikat, saya mau majuin Mawapres biar dapat apresiasi. Iya, kalau Mawapres harus ada wawancara lagi. Iya, tahapnya lebih sulit Mawapres karena dia juga itu Pak, presentasinya pakai bahasa Inggris kalau nggak salah. Inggris. Iya, terus buat paper kayak gitu lebih persiapannya harus lebih prepare yang Mawapres. Itu sih Pak, bedanya Mawapres sama Mawapres. Pokoknya kalau kita bicara terkait prestasi Mbak Atus ini kayaknya nggak kelar deh sampai dubur juga. Ini udah dubur kayaknya. Nah iya, itu hari Jumat ini saya salah scheduling ini. Iya. Harusnya bukan sebelum Jumatan ini. Harusnya dari subuh tadi itu. Iya. Sudah jam 3 tadi ya Pak. Jam 3 tadi. Nah, maka dari itu saya tunggu undangan podcastnya di UTM TV. Ya, kalau nggak bisa ya di jam depannya aja kita podcast lagi. Oke. Rekaman terus nanti ditayangkannya gitu kan ya. Serius loh. Bapaknya serius-serius banget. Gitu. Kalau definisinya siapa yang menentukan podcast siapa? Kenapa? Yang menentukan podcast itu siapa? Pembagian tugasnya Pak. Ya. PIC-nya podcast siapa? Podcast. Iya. Kita di sini disusun itu ada direkturnya, ada manajernya kayak gitu Pak. Direkturnya sendiri itu dosen-dosen. Iya, yang PIC podcastnya itu siapa? Produsernya. Podcast manajer liputan. Ya yang menentukan podcast kapan, narasumbernya siapa itu. Nah, kemarin kan juga baru ada ini pemfokusan ya. Dulu tuh semua konten, dia nyari konten yang apa itu manajer liputan, tapi sekarang memang sudah dipecah. Jadi yang bertanggung jawab di podcast dialah yang nyari topik. Saya kan bertanggung jawab sebagai host podcast. Jadi saya yang mulai sekarang nyari topik, terus siapa sih narsumnya? Kayak bapak lah sekarang, bapak yang nyari topik, bapak yang nyari narsum gitu kan. Jadi saya Pak. Ya udah bisa berarti. Tolong deh, kan Januari. Terus saya masih liburan loh Pak. Januari masih liburan. Iya, kan saya mau jalan-jalan Pak ke Jakarta. Pacar orang mana pacar? Sebentar Pak. LDR. Kalau Pak demi jalan-jalan healing Pak, kan semester 7 butuh healing. Nanti balik ke Jakarta. Iya. Udah dapet tiket. Belum sih Pak, belum dapat. Habis semua nggak ada. Abis ini deh Pak saya cek out tiket. Ya, Elang aja baru dapatnya kosongnya tanggal 3.
3 Januari setelah tahun baru loh Pak. Gak apa-apa, biar jalan nggak macet lagi. Iya sih. Ngapain ke Jakarta macet? Banjir lagi. Enggak loh Pak, nggak banjir di rumah saya. Iya. Iya, buatnya udah dibersihin, udah nyampe dalam. Iya. Berarti Februari ya udah kesini. Insya Allah. Berarti podcast Februari ya. Insya Allah ya. Insya Allah atas izin Allah ya Pak. Ya, oke. Berarti kita nggak kerasa ya ngobrol. Ini jam berapa ya Pak jam? Nah, iya. Ini kita ngobrol lama ya Pak ya? Asik banget saya. Nah, gitu. Saya kalau asik orang itu ya lama ya sampai lupa waktu ini. Terus berikutnya kita langsung aja ke Apa tuh Pak? sesi 2 ini ya. Sesi Iya. masa kelam, masa terpuruk, masa Wih. daunnya atus ini. Makanya soalnya ada persepsi seperti ini terus orang cantik itu kan nggak pernah sedih itu seneng ada terus. Iya kata siapa ya Pak? Kata saya. Oh iya. Ya sudah. Gimana? Kan kelihatannya ya Pak Iya, ya. iya, kan. Aslinya kan, Salah sinawang ya, Mas, ya. kan kita kan nggak tahu masa lalunya cewek itu kayak mana. Walaupun dia cantik misalnya sekarang ya, Iya. kan pasti dia juga pernah ngalamin masa-masa terpuruknya dia, masa-masa daunnya Banyak dia. artis sekarang bawa dari artis yang burik ya, terus ya. Iya, ini nggak ada atus yang lumayan glowing ini tanpa atus yang burik yang dulu. Oh, iya. Saya jadi malu sendiri. Ya, nggak apa-apa, jangan tawa teman-teman malu-malunya. Iya, terus saya sendiri ya. Silakan terus. Oke, mungkin kalau masa kelam, waktu pas SMP sih Pak, itu saya ingat banget. Saya juga dulu tuh, walaupun sekarang punya banyak teman, banyak relasi, sukses lah ya, udah berhasil nih, kuliahnya lumayan, berhasil. Dulu saya juga pernah sempat dibully loh Pak, cuman belum banyak orang yang tahu. Waktu dulu pas SMP, bulinya tuh bukan bully kayak masuk TV gitu, enggak sih, masih bully biasa. Tapi menurut saya kan kamu juga kalau dibully ya tetap sakit hati nggak sih Pak? Maksudnya kayak ingat terus gak sih Pak walaupun sudah memaafkan kayak gitu. Dulu tuh waktu pas kelas 3 sih Pak, padahal waktu itu kan kelas 3 SMP waktunya saya fokus belajar buat persiapan ujian nasional, tapi saya malah kena bully sama teman-teman. Sebenarnya dalam satu kelas itu bukan saya aja yang kena bully, tapi beberapa teman juga kena. Memang kalau kita lihat ya, anak-anak SMP itu kan masih apa ya, puber ya Pak ya. Jadi emosionalnya dia masih naik turun, terus egoisnya masih tinggi-tingginya, dia belum bisa mengerti yang baik dan buruk gitu ya Pak ya. Jadi kayak gitu anak-anaknya tuh pada ngeselin gitu Pak, jadi saya pernah dibully seperti itu. Dan bulinya itu sebenarnya sepele sih ya Pak. Dibully itu karena menurut saya kan emang anaknya rajin banget baca buku, terus belajar mulu ya belajar. Sedangkan teman-teman saya yang main tuh kayak fokusnya tuh main-main aja, loncat sana loncat sini ya Pak. Nah mereka tuh kayaknya nggak seneng deh Pak ngeliatin anak-anak yang rajin gitu. Jadi kayak ngebully. Apalagi waktu itu saya tryout IPA, saya ingat banget saya dapat nilai 3 atau 4 gitu Pak. Terus saya diejek Pak, gara-gara saya nilainya jelek gitu. Mungkin pandangan mereka saya sudah ya, harusnya pinter nih kan, harusnya pinter. Kok bisa tryoutnya dapat nilai 3 atau 4, akhirnya dibully. Kadang pas saya itu dilempar Pak sama mereka, terus kadang ditoyor-toyor kayak gitu. Kan teman sebangku saya juga ambis. Ingat banget namanya Wulan, teman sebangku saya itu juga dia kena bully juga karena dia sama ambisnya sebenarnya. Jangan ibunya nggak Bulan. Bukan Pak, beda dong Pak. Wulan Winarsi Pak, beda. Jadi Wulan itu istilahnya dia yang ranking 1, saya yang ranking 2 gitu. Klop nih Pak. Terus juga banyak teman-teman yang memang anaknya rajin-rajin. Sebenarnya nggak ambis banget, tapi kita fokus karena memang tujuan kita sekolah kan belajar toh. Apalagi orang tua udah biayain transport, udah biayain sarapan, makan. Terus masa kita jadi anak tuh nggak berbakti, belajar nggak serius kayak gitu. Jadi kan benar-benar saya pengen banget bahagia orang tua saya dengan saya belajar ya serius gitu. Hasilnya ada nanti di akhir. Dan selama proses itu ya Allah Pak sih kalau melihat kalau membayangin lagi ya dulu tuh saya sampai kayak nggak mau masuk kelas karena saya takut melihat teman-teman saya yang kalau saya datang dibully. Saya sama dulu sama teman saya takut. Ibunya kayak gimana? Ibunya tuh kalimatnya gimana? Dulu saya kalau kalimat itu udah hampir lupa ya, pokoknya nyakitin sih Pak, kayak sok pinter banget gitu, terus apalagi ya, lu jelek gitu kan dulu kan masih burik ya Pak, belum cakep. Ih, kalau nonton mah nyesel, gue sekarang cakep gitu kan. Dulu juga fisik juga dibully Pak, karena kan dulu saya juga pendek, terus hitam Pak dulu Pak, hitam. Kalau Wulan kan memang agak putihan teman saya, tapi tetap aja dia dibully juga gitu kan. Dibully kurus juga dulu krempek kayak nggak body goals banget gitu loh Pak. Sekarang Biasa aja juga, tapi mendingan kalau nah, kayak
gitu, dikatain fisiknya dikatain, terus sok pinter, sok ini, sok itu gitu kan. Terus lalu dijelek kan, mampus lu gitu kayak dikutuk-kutuk gitu loh Pak sama teman-teman kayak gitu. Dan kadang kalau itu pertama kalinya saya kena bully pas kelas 3 itu. Terus saya juga pernah cerita juga ke guru, tapi guru tuh gak terlalu menindaklanjuti. Saya kesannya juga di situ sih. Saya juga cerita ke orang tua saya, tapi orang tua tetap bersabar. Atau kalau misalnya saya pindah sekolah kan udah nanggung nih kelas 3, udah persiapan UN, udah saya suruh fokus aja belajar gitu, biar nanti Tuhan yang membales. Dan memang betul aja Pak, pas beberapa bulan setelahnya dia tetap ngejek-ngejek saya gitu ya. Saya pernah jualan juga Pak, jualan Milo waktu itu, Milo. Barang dagangan saya dicuri Pak malah sama tuh anak-anak Pak. Selain dibully, dagangan saya dicuri gitu kan. Kan nyebelin banget ya Pak. Sedih banget ya, sampai Iya, saya mau nangis nih. Buat saya menangis banget Kak. Tapi emang itu menjadikan banget sih Pak. Karena saya nggak pernah ngalamin itu. SD saya senang-senang. Gak ada Pak. Ini aman Pak. SD saya senang-senang, bahagia. Dia pura-pura. Aduh kayaknya jadi aku tuh sedih banget ya. Jadi aku tuh sampai kena bully gitu. Enggak Pak, ini serius Pak, ini masa lalu Pak. Kayak gitu. Bahkan saya kalau lagi reuni sama teman saya nih, teman sebangku saya. Jualan tuh disuruh sama orang tua Pak? Enggak, saya iseng aja jualan. Kan saya suka jualan gitu. Ini nggak barangkali ada pelajaran apa, kewirausahaan, terus jualan, enggak, emang dari diri sendiri main Iya, jualan. pengen nambah-nambah uang jajan aja. Iseng. Aku kayaknya pengen. Dulu pas SMP kelas 1 ada yang jualan. Saya ngeliat temen saya kok kayaknya seru jualan, jadi saya ikut-ikutan doang, iseng. Jualan dicuri, diambil, untung kagak, buntung iya gitu kan. Dibully lagi gitu, belajar jadi gak nyaman gitu. Emang anak-anaknya itu songong-songong sih Pak. Bahkan dia melawan gurunya juga. Gitu, berani melawan, membantah guru. Terus akhirnya saya tetap belajar, fokus. Abis pulang sekolah, abis dibully saya langsung ke rumah teman saya belajar gitu ya. Nggak nangis itu dibully? Enggak dong Pak, saya pura-pura strong aja. Tapi kalau di rumah ya sedih Pak. Kalau lagi berdua sama teman nih, kan rumahnya Bulan, berdua saya sama Bulan nangis Pak. Oh gini ya teman-teman, gini. Padahal kan niat kita nggak buruk gitu. Kita kan gak jahat ke mereka, tapi kok mereka jahatin kita. Cuma perkara kita rajin belajar. Sinting gak sih Pak? Makanya saya kesel banget sama anak-anak sekarang. Kalau misalnya saya ngeliat berita-berita pembulian itu, saya kayak ingat masa lalu saya Pak. Iya. Sampai kadang pakai penggas itu dilempar ke badan saya sama Bulan gitu kan. Kadang apa ya? Ya anak tuh bener-bener gak ada mainnya banget gitu. Gimana orang tuanya tahu kalau ternyata anak itu di sekolah kayak gini kan pasti sedih ya orang tuanya. Tapi kan saya nggak berani ngelaporin ke orang tuanya juga, takut kayak gitu. Akhirnya pas sampai akhirnya saya UN itu selesai. Tapi sebelum selesai, akhirnya tuh anak itu pernah ribut juga Pak sama temannya sendiri. Akhirnya anehnya dia justru yang ngebully saya itu ngedeketin saya lagi karena minta belajar. Bukan minta belajar sih, menurut saya dia tuh lebih kayak nggak punya teman. Karena dia habis berantem, jadi mepet ke saya sama teman saya, kan kurang ajar ya. Yang ngebully cowok Pak, ini saya ingat banget mukanya, tapi saya lupa namanya. Mepet cowok? Iya, terus mau belajar dong, gimana dong ini caranya gitu. Ya karena dia nggak punya teman Pak, udah habis berantem kan. Biasanya anak SMP kan suka ribut-ribut kan, sok-sokan gitu. Sekarang jadi apa sekarang nggak tahu, hilang kabarnya, nggak tahu. Saya nggak pernah mantau, nggak mau berteman lagi sih Pak. Ya, itu ngeliat mukanya saya gede banget. Akhirnya berhenti pembeliannya? Berhenti semenjak dia berantem itu Pak. Sama siapa? Sama temannya kan. Berantem sama temannya. Ya saya kan nggak mau balas dong. Masa ya mampus lu. Dia WA? Dia WA? Hah? Dia WA? WA gimana? Berarti katanya mau balas kamu? Maksud saya nggak mau balas perlakuan dia ke saya Pak. Walaupun dia belajarin saya nggak bakal jahatin dia. Tetap saya ajarin dia belajar matematika Pak. Gitu. Ya ujung-ujung kan alhamdulillah ya, mungkin berkat usaha saya, usaha teman saya, terus juga doa orang tua, lulus lah alhamdulillah banget, hasil itu memuaskan banget. Nilai ujian nasionalnya lumayan tinggi, sehingga saya tinggi. Terus berapa senti? Tinggi banget. Ini ruangan ini kayaknya kalah deh Pak. Tinggi banget. Terus orang tua juga bangga karena masuk naik ke podium gitu Pak, sebagai lulusan siswa yang nilai tinggi lah ujian nasional. Iya, jadi kan ada hal bahagianya gitu Pak, walaupun kemarin dibully-bully terus, nyampe beberapa bulan tuh kena bully, akhirnya terbayarkan gitu. Dan akhirnya yang membully juga malu kan saya buktiin toh emang nilai tepat saya
saya jelek, tapi akhirnya ujian nasional saya tinggi, nilai rapot saya tinggi. Jadi siswa terbaik masuk, orang tuanya naik atas podium. Masuk kalender nggak? Enggak ada Pak, naik podium. Tapi bangga sih Pak waktu itu. Oh enggak ya? Tapi sekarang udah nggak benci kok sama anaknya Pak. Enggak bisa. Nggak benci. Tapi alhamdulillah setelah itu nggak ada pembelian lagi. SMK teman-temannya udah dewasa, udah ngerti lah yang mana baik yang mana buruk ya. Jadi teman-teman support banget, apalagi pas di perkuliahan itu teman-teman baik-baik banget. Itu sih Pak. Masa kelamnya cuma gitu doang pas SMP itu ya, SMP kelas 3. Enggak sedih, biasa aja. Iya sih Pak. Kan usaha kan saya ngalamin Pak. Oh, iya. Dulu kan sampai nangis saya sama teman saya. Oh, Pak. ya. Ini saya menjaga make up saya ya teman-teman supaya tidak luntur. Jadi saya menahan air mata saya. Oh, gitu. Jadi iya Pak. Lumayan nih Pak. Cautionnya, conditionnya. Yang memang siapa ya? Ini saya sendiri dok. Bisa. Bisa dong. Bapak emang merendahkan saya sekali, kayaknya meragukan keahlian saya. Coba sesekali cuma di make up. Oh iya. Abis ini Pak pulang langsung Pak. Iya. Kan Isma kan guru. Oh, Kan iya. guru kan harus berpenampilan yang Oh iya. rapi gitu. Ya. Iya, ini kan karena di belakang layar Pak. Oh, iya. Kalau di depan layar pasti make up Pak, kayak saya. Jadi Isma mau progres juga. Dia malu Pak kayaknya. Nah, iya. Enggak kayak saya malu-maluin. Nggak apa-apa. Dia masih punya nggak ada lanjutannya. Agak capek ya guys podcast di sini. Oke. Udah sesi 3. Soalnya nanti ada tag video lagi ya. Yang itu loh, apa tips dan trik Oke. Bang Jadi tidak? Jadi dong. Oh, iya. Pokoknya nanti buat meningkatkan. Oke, lanjut. Sesi ketiga adalah konyol. Konyol. Iya. Oke. Konyol. Saya tanya dulu loh. Iya, iya. Terus, apakah kamu pernah mengalami hal konyol, peristiwa konyol terus? Enggak. Iya. Enggak. Enggak ada lah Pak. Oh, ada. Ada. Ini saya cerita nih Pak. Iya. Iya. Waktu pas saya dulu kemarin KKN Pak. Kamu KKN tematik tak? BMKM? Biasa tematik ya berarti. Ya, kamu semester berapa sekarang? 7. Berarti KKN di semester 5? 6. Oh, KKN ada di semester 6? Iya. Ini kan ganjil nih, saya DPR KKN nih ganjil nih. Iya emang KKN bisa Pak di semester kemarin Pak. Oh bisa. Oke, Saya lanjut. KKN. Saya KKN. Waktu itu KKN di Bangkalan Kota sama teman-teman. Habis itu habis KKN Itu namanya nggak KKN kalau di kota. Iya maksudnya kan balai desanya di kota, Iya. kelurahan itu di kota. Tapi kita tetap pengabdiannya itu ke pelosok-pelosok juga Pak, masuk ke dalam gitu. Itu ya KKN di tempatnya di Melajah, Bangkalan Kota, Iya. balai desanya. Habis itu habis KKN lancar-lancar aja sih Pak waktu itu, berlangsung sekitar 2 minggu 3 minggu dan lancar-lancar aja, kegiatan semua berjalan dengan lancar. Ada satu waktu itu ATM saya hilang Pak. ATM hilang, Hari apa itu? lupa saya Pak, masa saya ingetin semuanya. Ya, kali aja ininya. Hilang. Tanggal? Hari Minggu. Hari Minggu. Hari Minggu hilang. Tanggal? Lupa Pak. Oh, lupa. Lupa. Hari Minggu saya hilang. Pada waktu itu kamu pakai baju apa? Merah, ingat banget baju KKN-nya. KKN-nya merah, PDH. Bukan kaos panjang. Oh, nggak bikin PDH? Enggak. Kaos panjang. Iya kaos saja. Masih ada kaosnya? Masih dong. Masih ada. Bapak mau pakai ya? Ya. Pas KKN hilang. Itu siapa kordesnya pada waktu itu? Kordes Pak. Koordinator desa? Temennya saya. Ketuanya siapa? Ketuanya KKN saya. Iya. Temen saya Pak. Iya, siapa namanya? Bapak nggak kenal. Iya kali aja ada yang nonton ini loh. Ada saya lupa lagi namanya Pak. Lupa. Teman saya Aryo Pak. Oh Aryo. Aryo. Itu namanya teman kan ingat gitu loh. Hai Aryo. Ya, gitu. Iya. Aryo. Waktu pas KKN itu hilang pagi-pagi, kan saya panik dong Pak. Iya betul. lah. Kemana? TM kan? Gak ada kan? Adanya hilang, gitu kan panik ya Pak. Panik habis itu, udah saya buru-buru langsung ke Bangkalan Kota karena semalam waktu malamnya saya memang ke Bangkalan Kota, narik uang di sana. Ya. Nggak ditelang-telang kan biasa ya Pak, ATM suka macet gitu ya. Jadi nariknya di Bangkalan. Habis narik Bangkalan Tapi saya. banyak kendaraan di ATM. Oh gitu Pak. Macet tadi. Oh iya. Mesinnya macet Pak. Oh. Ini tuh saya nggak lagi puasa ya Pak. Jadi saya sabar. Aduh.
macet ATM-nya. Di macet itu error gitu lah. error. Ini mau kesalahan saya sudah ribet Pak. Error. Jadi saya ke sana ke Bakalan Kota. Ke Bakalan Kota ATM yang hilang. Saya kira ATM-nya ke sana kayak atau ketinggalan di sana, jatuh di sana. Udah saking paniknya saya ini Pak. Saya nyetir motor juga gak jelas tuh Pak, nyetir motor. Awalnya itu saya mau nabrak nenek. Nabrak neneknya tapi saya waktu itu masih ngerem. Neneknya juga waktu itu agak ngebutan itu neneknya. Naik motor juga neneknya? Iya nenek naik motor. Nenek bisa naik motor nenek? Iya bisa keren banget kan Pak. Iya udah tua, ngueng ya. Akhirnya nabrak tuh nenek Pak. Iya. Tapi kayak gitu, saya kira udah mana-mana aja sih. Saya ke ATM Pak, ATM-nya ternyata nggak ada Neng, katanya nggak ada, enggak. Mungkin hilang di mana gitu ya. Jadi saya masih panik ya Pak, gimana nih ATM-nya, mana ada saldonya, yang buat makan, dia bisa makan. Gitu. Nggak tahu nih ya Pak, saya ngegas, asik banget yang saya main. Saya jatuh Pak. Bunyi motornya main. Gitu Pak. Saya jatuh Pak. Terus motornya saya juga jatuh. Motornya jatuh apa kan? Alhamdulillah, hancur Pak. Hancur. Saya jatuh Pak. Saya jatuh tapi saya tuh kayak gak orang jatuh kayak, ini jatuh beneran jatuh nih beneran jatuh gitu. Jadi kayak nyampe jatuh pun saya gak kayak orang aduh kenapa tadi ya Allah sakit gitu. Enggak saya malah, jatuh ya. Jatuh. Sampai orang menemuin saya kayak orang gila Pak. Kayak gak ada sedih-sedihnya gitu kayak. Terus nyampe di puskesmas kan dibawa sama ibu. Saya juga kayak masih cekak-cekik aja gitu kan, gak ada sedih-sedihnya banget. Nyampe teman-teman datang kakak itu masih ketawa-tawa aja kayak gitu. Jadi saya ngerasa penderitaan saya itu mau diketawakan oleh teman saya gitu. Jadi saya heran juga saya itu kok kecelakaan tapi bahagia gitu Pak. Apalagi pas udah dibawa ke telang, itu teman-teman malah ketawain semua Pak. Gak ada yang sedih. Itu. Lebih banyak ke telang ke tempat KKN. Ya kan udah luka-luka nih Pak, semua di kaki luka-luka parah kan. Masa saya masih bawa ke tempat KKN, suruh KKN saya. Jahat bener Bapak. Iya, enggak dirawat di sana dong. Udah abis diobatin sama dokternya di puskesmas itu langsung dibawa istirahat ke telang. Pak saya di kos. Sampai di kos saya malah ditanya temen saya juga ketawa, saya nggak ngerasain sakit. Tapi saya kalau udah teman sakit itu di kos, saya nangis Pak, Isma jadi saksinya karena sakit. Tapi abis itu saya ketawa lagi karena gila Pak. Itu Pak, itu jadi pengalaman saya kecelakaan tapi udah jelas kecelakaannya saya bukan sedih malah bahagia. Gitu. Soalnya kalau waktu pas saya kecelakaan ayang saya perhatian banget Pak. Pacarnya dari kapan? Pacarnya dari pas Desember Pak. Desember 2021. Saya habis anik loh Pak kemarin 1 tahun. Habis anniversary. Sama pacar? Iya 1 tahun. Bapak nggak anniversary ya? Habis ini saya mau nonton Avatar loh Pak. Sama siapa? Sama ayang. Di Surabaya? Iya dong. Oh gitu. Naik motor? Iya dong, berduaan, naik ride. Romantis kan Pak? Enggak. Iya Pak, jadi ayang saya itu perhatian banget Pak, pacar saya itu Pak. Iya. Dia baik banget loh Pak. Baik ya? Baik sih, nolongin saya mulai kecelakaan, sampai saya sembuh, dia nolongin gitu. Isma juga nolongin. Ya, alhamdulillah semoga langgeng sama pacarnya. Amin. Tolongin aja selalu undang-undang. Amin. Udah lewat gak Pak? Ya lagi. Tahun depan ya Pak? Nah, kalau bisa jangan per tahun, per bulan. Nggak sih, saya maunya per hari sih Pak. Per Nah, minggu. iya. Iya. Ya, terus itu nanti sampai nikah. Aduh ini bapaknya jauh banget, saya belum kerja loh Pak. Ya kan nanti laki-laki yang kerja. Kan saya juga harus kerja loh. Kan saya mau jadi woman. Bisnis. Saya yang kerja. Iya pengen kerja. Gitu. Jadi pengen kerja. Pengen doang. Semoga ya abis lulus langsung dapat kerja. Suami juga boleh nanti. Pacar itu boleh. Oke. Dan nanti teruji kesetiaannya di dunia kerja. Ada yang lebih keren, ada yang lebih mapan. Ada kayaknya bisa belok nih. Iya, bisa belok. Ada yang lebih ngasih kenyamanan. Soalnya saya mengalami sendiri. Apa tuh Pak? Saya ada teman di kuliah S1, dia udah punya pacar LDR. Saya bikin nyaman. Jangan gini sama saya. Oh iya gitu. Ya. Berarti istrinya sekarang dulu tuh pacarnya sama yang lama gitu ya? Nggak tahu, saya belum kenal istri saya. Oh gitu. Nah, ini lagi cerita S1 saya. Jadi saya pernah pacaran.
dia tuh padahal udah punya pacar nih. Nah, udah LDR itu sama pacarnya. Tapi saya yang selalu dekat sama dia. Pasti kuliahan tuh. Pasti bulan itu kemana-mana bareng. Siapa deh? Ih, Bapak pelakon dong, Pak. Ingat. Enggak apa-apa, lagi musim kok pelakon sekarang. Halal. Yang penting belum nikah. Iya. Aman, Pak. Nah, tapi itu juga bagus. Sebab bekerja, tentunya saya ada yang bikin nyaman. Bagi LDR dengan yang sekarang, itu teruji kesetiaannya nanti. Ya, siap, Pak. Dan itu juga proses seleksi sebenarnya. Karena belum menikah, berhak. Iya, Mbak itu betul. berhak memilih. Dan menurut saya Mbak itu bukan selingkuh dan bukan apa namanya. Iya. Kenapa kalau memang masih ada yang terbaik? Kenapa milih yang terbaik? Nah, yang terbaik. Iya, benar. Ya kan? Saat ini ayahnya Mbak di sini, ada lagi yang lebih luas di sini. Kenapa nggak pilih yang ini? Iya, benar. Ya kan? Itu teman-teman yang lagi pacaran. Iya. Kalau lagi LDR, itu yang lebih baik. Iya. Karena belum menikah. Tapi kalau udah nikah satu Nah, saja. cowok-cowoknya kalau mau marah jangan salahin pacarnya, Iya. tapi salahin bapaknya. Karena bapaknya yang masuk. Gitu ya, Pak? Iya. Aduh, ya jadi podcast sampahnya juga. Gitu. Banyak podcast ini kan bibir manis. Iya. Yang keluar dari bibir-bibir kita insya Allah manis-manis kok. Kayak gitu ya. Siapa? Sesi 1, 2, 3 udah ya? Udah, Pak. Udah ya? Udah, gak kerasa kan, Pak? Iya nggak kerasa. Iya, berapa jam ya, Pak? Aduh, 10 jam ya, Pak? Oh, udah kali ya. Oke, sebelum closing statement, saya ingin quotes dari Mar'atus Solehah, perempuan solehah. Amin, amin. Ya, amin. Mungkin pesan aja kali ya, Pak ya? Ya, pesan-pesan untuk seluruh mahasiswa Indonesia. Udah pimpin mau tanya lagi nih ya, Pak? Ya. Oke. Buat teman-teman mahasiswa yang lainnya yang mungkin sekarang masih nggak tahu harus ngelakuin apa, mungkin yang apalagi masih maba-maba ya, yang masih semangat-semangat banget nih, jangan lupa untuk peduli sama kampusnya, jangan peduli sama diri sendiri, fokus ngejar IPK. Memang IPK itu penting, sama saya juga memperpentingkan IPK, tapi jangan lupa kita harus berkontribusi kepada kampus kita, gitu ya. Karena kita juga harus memberikan output juga nih, hasil kepada kampus kita, entah teman-teman nanti mau aktif di kegiatan sosial, nanti kan juga ujung-ujungnya kampus yang bangga, atau teman-teman mau aktif berprestasi, nanti kampus juga bakal bangga. Contohnya kayak UTM itu bangga sekali punya mahasiswa-mahasiswa berprestasi yang banyak banget. Jadi selagi teman-teman masih punya banyak waktu nih, nggak kayak saya yang udah semester tua, fokus ke skripsi, mungkin waktunya sudah sedikit. Yang tua semesternya aja. Orangnya juga saya udah lumayan tua gitu ya, jadi fokus ke skripsi. Nah, jadi mau buat pesan-pesan juga, terutama juga ke anak-anak mahasiswa UTM yang masih maba gitu ya, untuk bisa lah jadi pengganti kita yang udah tua nih, yang udah berprestasi gitu. Untuk teman-teman lainnya, ayo juga ikut berprestasi, membanggakan kampus. Kalau misalnya nggak ada regenerasi kan eman-eman ya Pak, seperti itu sih. Closing statement, siapa pemilik bibir manis menurut Mar'atus Solehah? Pemilik bibir manis. Kalau menurut saya, pemilik bibir manis adalah istri saya, karena dari bibirnya dia selalu keluar doa-doa dari jauh ke sini. Oke. Kalau bibir manis. Kita tanya dulu, nanti langsung ngomong. Menurut Mar'atus Solehah, siapa pemilik bibir manis? Ibu. Kenapa? Karena setiap apapun kegiatan yang saya lakukan, saya selalu meminta restu dari ibu, dan apapun hasilnya nanti itu berkat doa ibu. Sampai saya menjadi sosok Mar'atus Solehah yang sekarang, yang bisa berdiri di sini, duduk ya maksudnya, duduk di sini di hadapan teman-teman semua, itu bukan lain, bukan siapa ya, bukan karena diri saya juga, tetapi karena ibu saya. Kalian mau ngasih momen hari ibu, ucapkan hari ibu. Oh iya, oke, untuk mamanya Mar'atus Solehah, namanya Mas Satria. Satria? Iya, Satria. Satria strong Pak Mas saya. Satria. 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 Terima kasih sudah jadi ibu yang terbaik, ibu yang selalu mendoakan saya di setiap langkah saya, di setiap apapun yang saya lakukan, dan terima kasih juga sudah mendukung saya selama ini, mendukung semua proses yang saya jalani selama saya berkuliah. Bahkan bukan hanya berkuliah, tapi mulai dari saya kecil sampai saya saat ini. Terima kasih, love you. Mungkin Bapak mau nyampein buat ibunya atau istrinya Pak? Oh gitu? Iya dong, masa saya doang kan tadi lagi dong buat ibunya Bapak nih. Oh iya. Ini orang saya jadi hostnya ya Pak ya? Oh, iya. Ganti aja host nih kayaknya. Untuk istriku tercinta, ibuku tersayang, dan kakak perempuanku yang saya banggakan ya,
memang saat ini raga saya dan raga kalian itu jauh dan tak dekat. Dan kalau saya ke sana juga tidak ada waktu yang lama, tetapi waktu yang singkat. Tetapi percayalah dan yakinlah bahwasanya saya selalu kedua tangan saya terangkat untuk bermunajat kepada Allah pemilik hari akhirat. Untuk apa? Untuk keselamatan keluarga kita kelak di hari akhirat. Keren ya? Ya, keren banget. Itu kalau muncul kata tuh tuh disusun. Siap, suhu quotes. Mbak Atus, makasih terima so much ya. Iya. Madrasah Kalangkong sudah hadir berkenan hadir di podcast saya ini. Siap. Ya, insya Allah di lain kesempatan saya sudah ketemu lagi podcast lagi dengan Mbak Atus dengan status Mbak Atus sekarang bukan mahasiswa lagi, tapi nanti podcast lagi dengan saya statusnya menjadi sudah karyawati Bank Indonesia. Amin. Amin. Nothing impossible lah ya. Siap. Oke. Sekian dulu teman-teman bibir manis. Insya Allah di lain kesempatan kita jumpa lagi ya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel saya Dede Rosadi ZA. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.